Jahat banget sih kalau sekarang aku sebagai seorang anak ngerasa udah lebih pintar gara-gara sekolah tinggi terus bisa ngajarin mama cara mendidik anak tuh harusnya nggak gini, mak. Nggak, itu nggak akan pernah jadi pilihan aku. Kalau Mbak menceritakan soal mama tuh gimana tuh, mendeskripsikan soal Kalau mama ya, buat aku, aduh dia tuh terlalu sempurna untuk diceritain ya. Mungkin kalau dari segi cara didiknya emang keras. Dulu saya wajar ya sebagai seorang anak tuh kesel, marah gitu kan. Mama tuh marah-marah aja gitu kan. Cara mendidiknya tuh keras gitu, kadang mukul, terus bahasanya juga kasar. Tapi setelah saya kuliah khususnya, setelah saya mau pelajari ilmu psikologi, saya tahu kalau ternyata seseorang tuh dibentuk oleh masa lalunya. Terus saya tuh jadi ingat mama tuh sering banget cerita tentang masa lalunya, sampai kan diulang-ulang gitu. Kalau dulu tuh bosen gitu ya ngedengernya cerita itu lagi, padahal udah sering diceritain. Tapi setelah tahu ilmu psikologi itu, jadi ngerti kalau ternyata cara mama ngedidik aku sekarang tuh gambaran dari bagaimana cara dia dididik oleh orang tuanya gitu kan. Makanya ketika mama cerita, mama tuh kan 10 bersaudara, banyak kan kalau zaman dulu tuh 10 bersaudara, anak kedua. Mama tuh sering cerita kalau beliau itu jadi anak yang paling mandiri dari kecil. Ketika kakak-kakaknya tuh lebih disayang gitu ya ibaratnya, beliau tuh benar-benar yang paling diandelin dalam segala hal. Dalam hal ya karena kakek waktu itu punya ternak, mama yang cari rumput. Terus keluarga tuh kan basicnya tani semua ya, paman dan bibi tuh kebanyakan tani. Nah mama tuh nggak mau ada di situ gitu, nggak mau sama seperti yang lain, pengen keluar dari kampung. Akhirnya usia muda itu udah merantau. Jadi ya kalau teman-teman nanya kenapa aku seperti ini, itu gambaran dari bagaimana mama dulu gitu kan. Akhirnya mama merantau, di situ mulai beliau tuh terbentuk beda dengan kakak dan adik-adiknya gitu kan. Nah kalau mama itu sekarang udah usianya sudah 55 tahun ya, sudah sepuh, tapi masih semangat kerja. Jadi kalau aku sendiri sih sebagai anak tengah ya, satu-satunya perempuan, udah ngerasa nggak mau nuntut apa-apa lagi gitu kan. Ngelihat bagaimana mama dulu tumbuh ya, ngedengar bagaimana mama dulu tumbuh. Bahkan beliau itu cuma SD pun nggak lulus, tapi beliau tuh sering bilang, kamu harus sekolah tinggi. Kalimatnya tuh sederhana, belajar yang rajin karena ilmu itu nggak berat dibawa kemana-mana. Kalau harta mungkin berat ya dibawa kemana-mana ya, bisa jadi deg-degan takut hilang. Tapi kalau punya ilmu, kita tuh bisa berani kemana aja. Maksud aku untuk orang yang SD aja nggak lulus gitu, tapi beliau tuh punya prinsip seperti itu gitu kan. Mama tuh kadang beliau tuh sering banget minta maaf. Maaf ya mama nggak lahir dari keluarga yang kaya raya gitu kan, kamu dari kecil harus mandiri, harus nyari uang sendiri. Tapi dari permintaan maaf itu tuh aku yakin bahwa beliau itu tuh juga nggak mau cara ngedidiknya seperti itu gitu kan. Beliau juga nggak mau jadi orang tua yang temperamen, jadi orang tua yang galak gitu kan. Banyak orang yang bilang ya kalau orang tua tahu dididik kayak gitu tuh sakit hati, kenapa dia ngedidik anaknya kayak gitu juga gitu. Ya karena nggak punya akses seperti kita sekarang gitu kan. Kalau mungkin sekarang kita tuh punya banyak akses ilmu parenting, punya banyak akses cara ngedidik anak tuh gini dan begitu. Dulu orang tua aku kayaknya bisa menghidupi anak-anaknya aja itu udah sangat luar biasa gitu kan. Apalagi dengan keadaan keluarga yang seperti itu, punya suami yang seperti itu. Makanya nggak sama. Aku yakin setiap cerita orang tuh nggak sama. Makanya kalau cerita aku seperti ini, POV aku seperti ini, juga nggak bisa dipaksain ke POV orang lain. Tapi untuk aku sendiri sebagai seorang anak, aku sudah melihat orang tua aku tuh udah sangat sempurna gitu kan. Dengan beliau, saya kayak sebenarnya agak kekurangan dalam segi fisik ibu tuh. Jadi kalau jalan pun kurang tegas gitu kan, berjalan tuh karena waktu kecilnya sempat kecelakaan. Jadi dengan masa lalunya yang penuh bullying, sama orang tua dipilih kasih, terus ketika udah dewasa pernikahannya hancur. Terus aku sekarang sebagai seorang anak mau menuntut lagi gitu, kayaknya terlalu jahat gitu loh buat aku. Jahat banget sih kalau sekarang aku sebagai seorang anak ngerasa udah lebih pintar gara-gara sekolah tinggi terus bisa ngajarin mama cara mendidik anak tuh harusnya nggak gini, mak. Nggak, itu gak akan pernah jadi pilihan aku. Jadi sekarang ketika aku ngelihat mama itu
bagaimanapun cara dia ngedidik ya, karena sekarang kan masih ada adik yang usianya masih 14 tahun. Aku tuh selalu ngasih nasihatnya tuh ke adik, bukan ke mama, karena ya mama tuh memang udah bentukannya seperti itu gitu kan. Orang bilang ya harusnya berubah dong, orang tua juga berubah, kalau tahu itu caranya salah harusnya berubah. Ya mungkin sebagian orang tua ada yang bisa berubah, tapi aku nggak mau memaksakan hal itu gitu kan. Mungkin mama aku juga bisa berubah kalau mau, tapi kan dengan dia sibuk nyari uang gitu kan, masih harus dituntut anaknya untuk belajar ilmu parenting tuh kayaknya egois banget gitu kan. Makanya aku selalu bilang ke adek, ketika dia ngeluh dengan cara mama ngedidik, ketika dia bilang, mama tuh kenapa sih ya teh marah-marah mulu, dede tuh cuma numpahin air tuh marah, padahal cuma teh doang tinggal bikin lagi. Jujur aku sakit hati dengernya, karena apa yang aku rasain dulu ikut dirasain adek aku. Tapi lagi-lagi aku nggak mau fokus menyalahkan ibu, karena ya lagi-lagi dia dibentuk seperti itu karena dulu kakek nenek aku juga ngedidiknya seperti itu. Makanya aku selalu bilang ke adek, dek, kita tuh nggak bisa nuntut mama, nggak bisa maksa mama untuk ngertiin kita, karena ya bentuk rasa sayang itu seperti itu.